Jadi di balkon itu yang ngetuk, yang saya lihat itu adalah sosok pocong. Dan dia ngetuk-ngetuk si pintu kami pakai kepalanya. Baru deh, waduh kita ketakutan banget langsung. Bro, pindah katanya. Dari jendela kita lompat ke kasur, lalu kita lompat lagi ke bawah kasur di sampingnya gitu. Kita tarik selimut dan kita tidur di sana. Kita tutup sama selimut. Ketika kita mau lewat, punten Pak, si kakeknya itu bilang dalam bahasa Sunda yang cukup kasar dan suaranya itu parau banget. Dia bilang itu, ingkah siati dia, pergi dari sini. Dan dia itu bilang itu 3 kali. Sebetulnya yang angkarnya itu bukan apartemennya, tapi apa yang terkubur di sini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan dalam pembawaan cerita ini kurang baik. Kenapa? Karena saya jarang banget berbicara di depan kamera. Jadi tolong dimaklumi aja ya. Cerita ini kejadiannya itu pas saya masih bekerja di salah satu toko elektronik yang cukup besar di Jalan ABC Bandung. Saat itu saya setelah pulang kerja, ada tuh BBM masuk, karena tahun itu masih zaman BBM lah, jadi belum ada peralihan ke Android. Ada BBM yang masuk dari temen, dan dia ngajak ketemu di kafe di daerah Ciamplas. Di pertemuan itu teman saya itu nawarin, Ton, mau nggak kamu jagain apartemen saya? Karena apa? Karena saya mau keluar negeri lebih dari sebulan lah gitu. Tadinya saya nolak gitu. Kenapa nggak kamu sewain aja, kan lebih cuan? Oh nggak bisa, di sana itu banyak action figure pribadi saya nggak takut kalau misalkan sampai hilang atau gimana gitu. Oh yaudah, akhirnya deal lah waktu itu. Dia kasih saya fee 3 juta sebagai imbalan. Ya maulah waktu itu. Kenapa? Karena ya UMR Bandung saat itu 2.200.000, dia ngasih 3 juta ya wow gitu ya. Saya maulah ke sana itu. Setelah beberapa hari persiapan dan dia udah berangkat ke Amrik saat itu, saya ngajaklah teman kerja saya yang namanya Pasya. Jadi Pasya ini selain teman kerja ya kita satu kos lah di daerah Geger Kalong waktu itu. Saya bilang, mau gak nginep di apartemen? Kamu kan suka renang, pasti seneng lah. Oh, ya maulah, itu kata Pasya kan. Mau. Wah, kamu gak bilang-bilang kalau punya teman orang kaya, kata dia. Ya udahlah, dibawalah. Oke, kalau begitu nanti langsung aja cabut gitu. Setelah besok, sepulang kerja, jadi ambil baju ganti aja gitu, buat tidur lah. Oke, siap. Nah, singkat cerita, setelah pulang kerja, langsunglah saya sama Pasya itu meluncur dari Jalan ABC Bandung ke Cihamplas di sebuah apartemen yang ada di sana. Kita sampai berhubung kita itu pulang itu sekitar jam 8 malam, jadi kita sampai ke apartemen itu jam 9-an lah. Dan kita agak sedikit kaget juga gitu, karena apartemennya itu masih sepi gitu. Karena maklum aja gitu ya, tahun 2014-an itu apartemen itu baru saja selesai dan baru aja serah terima unit gitu ke pemiliknya masing-masing gitu. Dan itu masih sepi banget. Dan ketika masuk ke parkirannya juga ternyata lebih gelap gitu. Kenapa? Karena masih banyak lampu yang belum terpasang gitu. Jadi masih remang-remang di parkiran itu. Dan yang bikin saya kesel itu ternyata parkirannya itu di lantai B2, basement 2. Artinya ke bawah lagi dari parkiran mobil. Nah, udah singkat cerita, saya dan Pasya itu parkir motor di basement B2. Ketika kita mau naik, kan kalau misalkan dari parkiran motor
ketika mau naik ke lift itu nggak bisa ada lift langsung yang dari parkiran motor. Jadi kita harus naik 2 lantai dulu, naik tangga, baru kita bisa naik lift gitu. Dan ketika kita mau naik tangga, tiba-tiba di tangga itu dalam kondisi yang gelap, gak jelas lah, remang-remang, kita dicegat lah sama aki-aki. Kalau aki-aki itu kakek-kakek lah. Nah, tadinya saya sama Pasha itu positif thinking aja gitu. Kalau si kakek ini maaf banget ya, disabilitas gitu. Karena dari segi fisiknya itu terlihat gak sempurna. Contohnya ya, yang bisa saya gambarin itu dari segi fisiknya itu, dia itu kayak kulit membungkus tulang, saking kurusnya ya. Dan dia itu pakai baju pangsi warna hitam. Kalau nggak tahu baju pangsi, ya silakan cari sendirilah. Baju pangsi Sunda itu warna hitam. Dan badannya itu benar-benar kurus, bagai kulit membungkus tulang. Sempat agak sedikit kaget ketika ngelihat si wajahnya si kakek ini. Kenapa? Karena si hidungnya itu bolong. Jadi kalau orang lain masih ada batang hidungnya, ini enggak, sama sekali bolong. Dan si matanya itu, 2 matanya itu cenderung cekung ke arah dalam tengkorak gitu. Kita masih positif thinking, wah keren ya apartemen ini mempekerjakan lansia atau misalkan mempekerjakan yang difabel gitu. Masih positif thinking. Ketika kita mau lewat, punten Pak, si kakeknya itu bilang dalam bahasa Sunda yang cukup kasar dan suaranya itu parau banget. Dia bilang itu, ingkah siati dia, pergi dari sini. Dan dia itu bilang itu 3 kali. Dan berhubung teman saya, Pasha ini gak bisa jaga, gak ada filter gitu ya di mulutnya itu, dia langsung nyeletuk, biasa aja kali Pak, kita makan mau lewat aja gitu. Lagi pula kita punya apartemen di sini, dia bilang kayak gitu kan. Oh, saya waktu itu yang tadinya udah mencekam, mau agak ketawa juga kan, dia udah ngaku-ngaku punya unit apartemen di sini gitu. Oh yaudah lewat aja, langsung aja kita lewat itu Pak, punten saya bilang. Kita lewatin dia di tangga itu, lalu udah sampai di unit. Kita itu unit apartemen punya teman saya itu ada di Tower D, lantai 5, dan kebetulan si view-nya itu menghadap ke hutan kecil yang merupakan kawasan kebun binatang Bandung. Nah, jadi udah pas lihat, keren, wah berasa gimana gitu saat itu kan. Udah kita beres-beres, terus kita laundry yang harus di laundry. Saat itu yang di laundry itu tirai kan, jadi semua tirai karena emang disuruh di laundry, ya di laundry lah semuanya. Dan disisain lah tirai yang tipis itu yang seperti kain kasa gitu. Sesudah beres-beres, mandi, baru deh kita tidur istirahat malam itu. Dan karena emang capek ya, udah pulang kerja, terusnya itu harus nganter laundry ke bawah, terus beres-beres, ya kita pules. Jamnya saya kurang begitu ya saat itu. Pokoknya malam banget. Pasca kebangun. Jadi unit apartemen itu ketika kita buka pintu, itu langsung ruang tamu, dan langsung di seberang ruang tamunya itu jendela yang sekaligus pintu dan ada balkon kecilnya lah. Jadi jendelanya semua full kaca, pintunya full kaca, jadi bisa digeser lah si balkonnya itu. Dan sebelah kiri itu kamar utama, sebelah sininya pas buka pintu, sebelah kiri sampingnya itu pantry, dan barulah sebelah kanannya itu kamar buat tamu yang lebih kecil. Itu denahnya. Kita tidur di lantai di kamar utama saat itu. Karena lebih gede lah, cukup untuk 3 orang. Nah, pas malam, Pasha kebangun, itu nggak tahu jam berapa, pokoknya udah malam banget. Terus dia bilang, Ton, ada cewek katanya, ada awewe. Ah, ngaco. Iya tuh, dadah-dadah. Waktu itu saya masih, karena waktu itu kan si lampu kamar dimatiin kan, dan tirai jendela itu emang tersisa hanya yang transparan doang. Jadi kalau misalkan lampunya di lampu ruangan dimatiin, otomatis
kita bisa ngelihat keluar kan, pemandangan yang di luar kan. Nah, kata Pasya, ada awewe katanya, ada cewek. Ah, ngaco, saya bilang waktu itu. Iya, tuh dadah. Ya udah dadahin balik, saya bilang. Mungkin aja itu penghuni unit sebelah. Saya bilang, ya. Udah, oh ya udah, Pasya gimana lah, ya. Langsung tidur. Langsung selanjutnya saya yang kebangun karena pengen ke kamar kecil gitu ya. Dan pas mau balik lagi ke kasur, mau tidur, saya lihat juga. Jadi ada sosok biasa, baju putih, dan rambutnya itu panjang, tapi mukanya nggak jelas. Dia gini, ke unit apartemen kita. Ya, otomatis saya kan langsung refleks dadah balik kan. Ya, masa gak ramah gitu ya, nggak someah gitu sama orang. Saya refleks balik gitu ya. Langsung saya tidur. Singkat cerita, pagilah kita mau berangkat. Dan ketika kita buka jendela, baru deh kita ngeh. Bro, sini, saya bilang. Saya manggil si Pasya. Kita kan tinggal di lantai 5 ya? Iya, kenapa gitu? Dan unit apartemen kita kan menghadapnya ke kebun binatang Bandung kan? Iya. Terus kalau itu kita, jadi siapa yang semalam katanya? Kan kita, unit apartemen kita nggak menghadap ke unit apartemen yang lain gitu. Di sana mulai, ngaco, udah mulai gimana? Tapi untungnya kan pagi dan kita mau berangkat kerja kan. Jadi ya udahlah, nggak begitu dipikirin waktu itu. Kita langsung kerja lah. Terus di pekerjaan itu kita nggak ngomong-ngomongin apa-apa. Cuman dia bilang, saya mau renang sepulang dari sini katanya ya. Mau nyobain katanya. Karena kebetulan kolam renangnya masih sepi juga kan. Masih bersih lah. Saya mau nyobain renang ya, temenin. Oke, siap, saya bilang. Pulang kerja, saya temenin Pasya renang. Dan ketika dia renang, biasanya kan kalau kita renang terus masuk ke air, lalu ke permukaan kan biasanya mata kita kelilipan air lah, otomatis harus diginilah gitu ya. Nah, dia berenang ke seberang, lalu balik lagi. Dia ngomong, wah keren ya apartemen ini, kenapa gitu? Kolam renangnya berkonsep Art Deco katanya. Art Deco gimana? Iya katanya, masa ada patung-patung dewa Yunani katanya. Di sana itu mulai tuh patung dewa Yunani, maksudnya gimana? Iya katanya ada yang bawa tongkat 3, Neptunus, dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang, oh ya udah turun aja yuk, maksudnya naik aja yuk, kita langsung udah malam, saya bilang. Udah kepikiran di sana itu kan, gak mungkin nih orang ngaco ngomongnya gitu, gak mungkin banget gitu. Dia bilang dengan dengan mendeskripsiinnya sejelas itu gitu. Dia bilang dia lewat pas renang muncul ke permukaan, dia ngelihat patung dewa Neptunus gitu, yang lagi bawa trisula dan bawa kendi gitu ya. Tapi udahlah gitu ya. Singkat cerita, malam selanjutnya, jadi malam ketiga tuh. Saya setelah main PS di ruang tamu, udah itu nanti si pagi katanya, kita tidur aja. Oke siap, tidurlah. Itu nggak tahu jam berapa, yang jelas udah malam banget dan saya juga dulu belum pakai jam ya. Jadi masih nggak tahu lah menerawang ini jam berapa saat itu. Ada yang ngetok. Di pikiran saya, yang ngetok itu kalau nggak tamu atau yang nganterin galon. Saking positif tingginya saya. Wih, ada yang ngetok. Ya udah bukain, saya bilang. Ya udah dia bukain. Buka pintulah dia. Lihat kanan, kiri, dan di koridor itu nggak ada siapa-siapa. Dia balik lagi lah, kunci balik lagi. Nggak ada ya siapa-siapa. Paling juga yang jahil kata dia. Oh ya udah tidur lagi. Udah kita tidur. Gak berapa lama setelah tertidur kembali, ada yang ngetuk lagi. Wah, kali ini saya lah yang bukain. Buka aja sama kamu lah. Kesel kan bahasa itu. Akhirnya saya bukain lah pintu itu.
Saya lihat kan kiri kosong sama sekali, karena kebetulan kamarnya ini, lokasi pintu unitnya ini ada di paling ujung gitu. Jadi mustahil kalau ada orang jahil ketok-ketok langsung sembunyi. Kenapa? Kita kamarnya paling ujung, pasti ketahuan kalau ada yang lari ke arah lift gitu saat itu. Gak mikir yang aneh-aneh, masih itu. Udah kembali tidur dan tidur nyenyak lagi. Ada yang ngetok lagi. Ketika udah nyenyak tidur, ada yang ngetok lagi. Udahlah, saya bilang jangan jangan dibukain. Kalau nggak yang jahil, paling juga itu penghuni kamar sebelah, saya bilang, unit sebelah. Oh iya juga ya. Udahlah, kita gak pikirin. Tidur lagi. Udah lep gitu ya, udah tidur nyenyak. Ada tuh, kali ini si ketukannya itu agak berat. Jadi bukan, kalau kita ngetuk pintu sama tangan kan biasanya agak sedikit, suaranya itu nyaring lah gitu. Tapi ini berat, duk 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 gitu. Nah, kita berdua langsung bangun dong, karena suara itu emang deket banget gitu, bukan dari arah pintu. Saya mikir gitu ya, dengar gak? Iya dengar ya. Siapa? Mana saya tahu, saya bilang. Terus diketuk lagi 3 kali. Dengerin dulu, saya bilang, pastiin dulu. Nah, pas yang ketiga kalinya ngetuk, jadi, oh ini mah bukan dari arah pintu katanya, tapi dari balkon cuy. Jadi gimana ini? Ya udah coba intip aja. Intip lah kita turun dari kasur, lalu kita pelan-pelan intip dari jendela. Kebetulan jendela kamar yang kita tempatin itu, kalau misalkan kita ngelihat dari jendelanya, kita bisa ngelihat ke balkon kita yang di samping gitu. Dan kalau kita lihat lurus, itu ya hutan yang punya kebun binatang Bandung. Kita berdua ngintip, dan di sana itu bener-bener kagetnya itu, orang Sunda bilang reuas lah gitu ya. Jadi di balkon itu yang ngetuk, yang saya lihat itu adalah sosok pocong yang masih nggak bersih sama sekali. Emang kayak udah, gimana ya saya gambarinnya itu, kayak mayat yang emang dibungkus sama kain putih, ya sama kain kapan, dan dibiarin begitu aja. Jadi bener-bener ya gitulah, kotornya itu kayak gitu, bukan dari tanah gitu. Dan dia ngetuk-ngetuk si pintu kami pakai kepalanya. Kita pertama-tama ketika ngelihat itu nge-freeze dulu, kita gak bisa gerak dulu karena otak saya sama Pasya itu masih mereka-reka, apa ini gitu ya, apa sih ini, apalagi kan baru bangun tidur kan, masih gitu. Akhirnya pas si sosok pocong itu ngetuk-ngetuk pintu kamarnya itu, di balkonnya itu, baru deh, waduh kita ketakutan banget, langsung, bro pindah katanya. Lalu dari jendela kita lompat ke kasur, lalu kita lompat lagi ke bawah kasur di sampingnya gitu. Kita tarik selimut dan kita tidur di sana. Kita tutup sama selimut. Udah, kamu lihat tadi? Ya lihat. Apaan? Jangan disebut, takut masuk waktu itu kan. Jangan disebut, takut masuk. Saya bilang, ya saya lihat. Wah, saya sama Pasya itu sama-sama menggigil karena ketakutannya. Terus gak lama itu si kotokannya berhenti. Wah berhenti nih, tapi gak berselang lama dia ngetok lagi si pocongnya itu. Saya bilang ini gak bakal benar kalau kayak gini gitu. Ya coba aja kamu berdoa. Saya yang disuruh berdoa terus cuman bisa ketawa gitu ya, bukan ketawa tapi senyum sinis gitu kan. Doa apa? Waktu itu cuman bisa senyum sinis gitu ya, kamu nyindir gitu dalam hati ya, cuman ini keadaan lagi ketakutan banget gitu kan. Gimana dong, gini aja deh. Akhirnya kita mungkin secara refleks lah, kita sepakat si spray itu kita tarik dari kasur, lalu kita
buat nutupin jendela kamar yang gede itu tuh. Asumsi kita takutnya itu dari balkon makhluk itu ngetuk ke jendela kamar gitu. Jadi ya udahlah kita tutupin yang bisa ada, yang udah ada biarin aja gitu kalau itu. Kita tutup si itunya jendela kamar pakai spray karena waktu itu kan masih di laundry ya si tirainya itu. Nah, ternyata bener, langsung kita tutup, langsung kita sembunyi di pojokan lagi, pojokan bawah kasur. Dan ternyata bener, diketok si diketok si jendela unit apartemen kita. Dan di sanalah ketakutan kita berdua itu makin menjadi-jadi. Alhasil tadinya yang ya udah kita diam di pojokan aja, kita ngambil langkah darurat. Kita keluar dari kamar, kita buka pintu, lalu kita keluar. Saya bilang, ini udah kita ngungsi aja keluar, saya bilang. Ngungsi aja keluar, daripada di sini, saya bilang. Kita ngungsi. Larilah kita ke lift. Dari lift kita ke lobi, dari lobi kita langsung ke kolam renang. Karena kebetulan di sana itu, waktu itu masih belum ada SOP soal ketentuan yang harus dihuni atau yang dipakai gitu ya. Jadi, di samping kolam renang itu masih ada toko yang ngejual Indomie rebus 24 jam. Nah, kita pesenlah di sana Indomie rebus sama apa tuh ya, yang kayak wedang jahe lah gitu. Bu, saya pesen 2 porsi ya, saya bilang. Tolong anterin di samping itu. Karena di samping kolam renang kan ada kursi kan. Oh iya Den. Terus si ibunya yang ngeliat kita gugup gitu ya. Jadi saking itunya gini gitu. Kunaon Jang? Kenapa? Enggak Bu, enggak apa-apa. Mungkin ibunya udah ngeh duluan gitu kan. Setelah nganterin mie ke kita, lalu dia nganterin minuman. Setelah nganterin minum, nih minum dulu katanya. Baru deh kita bisa ngomong. Saya bilang, Bu, kita itu di kamar ada yang ngeganggu Bu. Udah gak aneh atuh di sini Mas. Emang di sini pernah ada yang bundir Bu? Bukan. Sebetulnya mah yang angkarnya itu bukan apartemennya, tapi apa yang terkubur di sini katanya. Tapi berhubung waktu itu ada yang mau beli lagi di warung Warmindonya itu, jadi si ceritanya itu nggak dilanjutin. Nah, bergadanglah kita dari malam nggak tahu jam berapa sampai subuh, dan barulah kita berani masuk ke unit apartemen teman saya itu pas pagi. Dan setelah mandi, ganti baju, pakai seragam kerja, langsung kita caw aja. Singkat cerita, udahlah saya sama Pasha itu gak sepakat untuk ngebahas kejadian semalam. Kenapa? Takut ngerusak mood waktu itu kan. Cuman ketika istirahat kerja, Pasha bilang, sorry Ton, saya gak mau lanjut lagi jaga apartemen katanya. Oh gak bisa, saya bilang. Kita kan udah deal gitu kan. Walaupun dia gak dapat fee sebetulnya, tapi udah janji lah gitu. Ya gimana daripada diteror lagi kata dia kan. Udah gini aja deh. Kita kesana tapi cuma buat beres-beres aja gitu. Gak nginep sama sekali. Kita kesana cuma buat beres-beres dan gak tiap hari juga. Dan kita kesananya ya udah, berhubung kita dalam seminggu itu cuma opnya sekali, ya udah pas op aja saya bilang. Berarti gak malam kan kesananya. Ya udahlah deal kayak gituan. Mungkin karena saya sama Pasha itu punya rasa penasaran yang lumayan. Saya pikir semua orang punya rasa penasaran kan. Ini ada apa sih gitu. Kalau nanya si ibu penjual Warmindonya kan gak mungkin juga gitu kan. Dan saya ingat gitu, bentar dulu, saya punya saudara loh di daerah itu gitu, daerah Ciamplas. Oh ya serius? Iya katanya. Karena kebetulan adiknya mama nikah sama orang asli sana gitu. Ya udah kita silaturahmi ke sana. Oh boleh. Dia bilang boleh karena dia mau numpang makan gitu. Kalau saya kan, oh ya boleh, oke, udahlah kita silaturahmi ke Mamang. Mamang itu paman lah suaminya Bibi gitu. Di rumah itu setelah biasalah nanya kabar, terusnya itu makan, baru deh saya tanya, Mang, apartemen ini bagus gak pindah aja? Ih,
Jangan, katanya. Di sana mah loba ririwa, banyak gentayangan ririwa itulah, banyak loba ririwa, kata dia. Gimana maksudnya? Iya, cenah. Dulu katanya Mamang itu kerja di sana, katanya. Dan dari awal pembangunan sampai dengan bangunan hampir jadi, itu banyak kejadian yang cukup aneh gitu. Akhirnya diceritain lah, sebelum diceritain sejarahnya dia ceritain pengalaman dia gitu. Dulu pernah ya teman Mamang itu lagi ngerjain itu salah satu lantai gitu ya di sana. Adalah yang diskusi, ngajak ngobrol, kata dia, soal ini gimana, itu gimana. Nah, teman Mamang ini jawab. Jadi kayak ngobrol kayak sama teman kayak biasa gitu. Gak lama berselang, ditegurlah sama supervisor. Kamu bukannya kerja, katanya, tapi malah diam di sini terus, gak jelas. Gak jelas gimana, Pak? Saya ngomong sama teman kerja saya, gini-gini. Wah, di sana itu cekcok lah gitu, karena supervisor selaku mandor gitu ya kan, ribut, anak buahnya gak kerja kan. Akhirnya diceklah CCTV waktu itu, dan ketika dicek CCTV dia gak ngobrol sama sekali. Jadi dia gak ngobrol sama sosok yang ada sosoknya lah, bener-bener gak ada sama sekali. Jadi di rekaman CCTV itu dia seolah lagi ngobrol sendiri, dan itu yang bikin temannya paman saya itu mutusin buat resign, nggak ngelanjutin di sana. Terus ketika awal pembangunan, kata dia, ketika groundbreaking itu kedengeran sama warga gitu kalau ada suara-suara seperti teriakan gitu dari arah pembangunan itu. Dan yang paling seram itu ketika setelah groundbreaking itu, salah satu pekerja itu didatengin sama kakek-kakek yang kayak basah kuyup, seperti abis mandi, tapi mandinya itu pakai baju lengkap dan gak sempet andukan gitu, basah kuyupnya kayak gitu. Dan kakek-kakeknya itu benar-benar kayak rorongkong gitu, benar-benar kayak tulang banget. Dan dia nyuruh buat pergi dari sini. Saya langsung teringat, perasaan saya nggak asing deh dengan apa yang digambarin gitu, yang diceritain sama si Mamang ini. Tapi ya udahlah, saya dengerin lagi cerita si Mamang tadi gitu. Jadi nggak sempat nyela sama sekali. Nah, jadi dulu itu sebelum apartemen dijadiin bangunan apartemen, dulu itu lahan yang dibangun apartemen itu adalah sebuah kolam renang pertama yang ada di Indonesia. Terus karena sama-sama suka sejarah gitu ya, sambil ngedongeng diceritain lah dulu itu. Dulu itu ada orang Belanda yang sangat suka banget gitu ya sama ikan. Akhirnya berhubung di sini ada mata air, dibuatlah kolam ikan. Dan karena dia berpikirnya itu secara bisnis, jadi nama orang Belandanya itu saya sebutin aja ya, nggak apa-apa. Nyonya Homan. Nyonya Homan ini bikin kolam ikan karena dia suka ikan, dan kebetulan di daerah sana itu ada sumber mata air alami gitu. Nah, setelah dibikin kolam ikan, dia berpikir, bagaimana kalau dibikin kolam renang aja? Karena kebetulan suaminya itu adalah pemilik salah satu hotel yang cukup terkenal di daerah Bandung. Boleh saya sebutin nama hotelnya? Nama hotelnya itu adalah di Jalan Asia Afrika. Nah, itu adalah hotel milik suaminya. Alhasil yang tadinya kolam ikan dialihfungsikan lah jadi kolam renang, dan spesial untuk tamu-tamu yang dari hotel itu gitu. Jadi kebanyakan yang datang ke sana itu ya orang Belanda gitu, dari Eropa sana. Bahkan di kolam renang itu ada tulisan Verboden voor honden en inlander. Silahkan artiin sendiri. Karena ya cukup sakit lah kalau diartiin. Jadi cukup ada kisah kelamnya juga lah di sana. Nah, untuk tamu-tamu di sana ya fasilitas untuk
kolam renangnya, hiburannya ya di kolam renang Cihamplas itu gitu. Kalau dulu namanya Pemandian Cihamplas. Karena dan itulah dari nama kolam renang tersebut itulah gitu. Jadi nama kolam renang itu berasal dari dua kata, yaitu Ci yang berarti cai dan Hamplas yang berarti amplas. Karena waktu itu di sekitar Pemandian Cihamplas itu terdapat banyak pepohonan yang daunnya kasar seperti amplas gitu. Jadi namanya Cihamplas yang akhirnya dijadikan sebagai nama daerah. Itu. Jadi sekedar informasi, kolam renang itu dibangun tahun 1904. Jadi udah lama banget lah. Yang tadinya cuman kolam ikan, lalu kemudian dibangun kolam renang, dan dari kolam renang itulah terlahir persatuan perenang pertama gitu. Karena itu emang kolam renang pertama yang ada di Indonesia. Dan meskipun pada akhirnya ya kalah juga ya sama komersialisasi, dan dipugarlah kolam renangnya itu dan dijadikan apartemen. Meskipun pada saat itu banyak penolakan dari budayawan. Kenapa? Karena bagi para budayawan itu merupakan salah satu cagar budaya gitu. Karena udah ada dari itulah, dari tahun 1900 lah. Cuman ya udahlah, itu dipugar pada akhirnya. Dan yang paling ikonik di sana di kolam renang itu adalah patung Dewa Neptunus yang sedang tangan kanannya itu memegang trisula dan tangan kirinya itu memegang kendi ya atau bejana. Dan dari bejana itu keluar air dari mata air alami Cihamplas. Jadi dari sana sumber mata airnya. Jadi nggak ada tuh kaporit-kaporit. Dari sana. Nah, setelah denger gitu ya dari sejarah awalnya ini dulunya apa gitu, terus sampai dengan dijadiin bangunan yang sekarang itu, akhirnya oh ya udahlah, emang apa ya kalau orang Jawa bilang wingit dari sananya gitu. Dan akhirnya kita berdua, saya sama Pasya, berhubung sudah tahu gitu sejarah dari tempat tersebut gitu, dari awal sampai dengan sekarang, ya udahlah kita nggak usah nginep aja di sana, kita cukup bersih-bersih gitu. Karena waktu itu para budayawan gitu ya menganggap kalau misalkan oh ini itu salah satu cagar budaya yang wajib dijaga gitu, seperti bangunan kolonial Belanda pada umumnya gitu. Jadi banyaklah penolakan dari warga. Dan selain dari warga, ternyata ya penghuni yang ada di sana juga ya banyak melakukan teror sama para pekerja konstruksi gitu. Dari mulai suara-suara aneh ketika di malam-malam gitu ya di tempat konstruksinya. Terusnya itu makhluk yang ngedatengin pegawainya gitu, kakek-kakek yang ya bagai kulit membungkus tulang lah, yang saya pernah temui di basement 2 waktu itu. Tapi waktu itu masih gak ngeh gitu kalau itu gitu ya, kalau itu adalah sosok yang gaib gitu. Terusnya itu yang paling ngeri itu ya cuman pocongnya aja gitu. Itu yang paling ngeri, bikin saya ngeri. Dan sampai sekarang kalau misalkan ya lihat di YouTube atau gimana temanya pocong, pasti saya skip. Kenapa? Trauma. Itu trauma gitu. Kenapa? Karena saya dan Pasya itu lihat dengan jelas gitu kalau ada sosok berbalut kain putih yang benar-benar udah kotor banget, kotor sama lelehan ya cairan tubuh lah gitu, sedang mengetok-ketok balkon unit apartemen teman saya gitu. Dan kalau misalkan saya sendiri yang lihatnya, oke, saya mungkin bakal berpikir, oh itu halusinasi. Mungkin itu cuma bayangan saya aja gitu. Tapi berhubung yang lihatnya 2 orang secara sekaligus, yaitu saya dan teman saya, Pasya. Jadi saya berpikirnya itu, oh ini mah emang bukan halusinasi saya sendiri gitu. Karena yang lihatnya itu 2 orang gitu, dan sekaligus gitu. Dan itu yang bikin saya trauma gitu. Jadi kalau ditanya, kamu takut apa? Ya, poci ya. Itu yang saya takut tuh, serius.
saking itunya. Meskipun dia ngeganggunya itu apa ya, cuman ngetok-ngetok jendela di itu, pintu di balkon dan kaca jendela ya waktu itu. Tapi benar-benar yang namanya takutnya itu, wah itu kayak gimana gitu, kayak beda aja gitu si auranya itu ya, kayak beda aja. Bener-bener aura terornya itu bener-bener gitu. Dan bahkan ketika si mamangnya cerita gitu, habis selesai cerita, mungkin aja gitu kalau misalkan sosok cewek yang pakai baju putih dan mukanya kurang jelas dilihat itu, yang dadah-dadah itu menurut saya ya itu bukan dadah kayaknya, tapi itu lebih ke hey pergi gitu, kayaknya bukan dadah gitu. Karena yang ngusir kami itu bukan cuman itu aja. Yang pertama yang di parkiran, yang si kakek-kakek yang aduh tulang belulang, maaf banget. Yang kedua yang poci gitu ya, yang kedua yang si perempuan tadi yang dadah-dadah gitu, terus yang pocongnya. Dan kalau misalkan ditawarin mau nggak nginep lagi di sana, kalau sekarang sih mau aja, karena sekarang udah rame. Tapi kalau ditawarinnya waktu tahun-tahun itu gitu, 2014 2015, sepertinya saya skip dulu meskipun dikasih ya. Dia juga ngeh gitu, kenapa dia itu bukan meskipun dia mulutnya itu nggak ada filternya, tapi dia sangat analis gitu dalam itu. Jadi begitu diceritain, ada salah satu pegawai konstruksi nih yang didatangin sama kakek-kakek basah kuyup, tapi kayak kelihatan kulit membungkus tulang gitu ya. Dia langsung ngasih kode gitu tangan ke saya. Dan itulah Pasha. Yang pasti ya saya ceritain lah, saya bilang. Jadi setelah mamang saya beres gitu ya, nyeritain dari mulai groundbreaking, pembangunan, terusnya itu nyeritain sejarah dari apartemen itu gitu, siapa pemilik dari kolam renangnya gitu. Lalu saya cerita, Mang, saya tuh lagi ngejagain unit apartemen punya temen gitu. Yang mana itu, katanya kebetulan di Tower D gitu, yang menghadap ke Kebun Binatang Bandung gitu. Aduh jangan sekarang, mending yang lain aja lah katanya, mending lain waktu aja maksudnya itu. Jadi kalau misalkan itu ya udahlah, emang udah terikat janji, ya udah cuman siang aja, tapi jangan ditinggalin dulu katanya. Kenapa? Masih banyak ririwa, masih banyak masih angker lah kalau kata dia. Itu yang bikin ya udahlah, kita sepakat cuman beres-beres aja. Selebihnya kita gak mau nginep di sini. Berhubung waktu itu lebih banyak yang kontra daripada yang pro, jadi nggak ada tuh ritual-ritual tertentu lah dalam proses groundbreakingnya itu. Jadi sama sekali ya bangun aja gitu, tanpa ada ritual mistik tertentu lah gitu untuk menghargai penghuni di sana gitu. Karena kita semua tahu gitu, kalau nggak semua orang itu percaya hal-hal yang mistis gitu. Ada juga yang berpikirnya rasional gitu, wah ini kan udah tahun 2000, masa sih ada yang begini gitu. Nyatanya ya kalau mereka lihat sendiri ya baru deh percaya gitu. Nah singkat cerita, pas si teman saya pulang dari Amerika, jadi Ton kamu di mana? Aku udah pulang, dia itu. Nanti ketemu ya, oke siap. Lalu waktu itu dia setelah bagi-bagi oleh-oleh kan, saya bilang, kamu di sini nggak digangguin apa-apa. Dia langsung ngeliat kanan kiri, langsung ngeraih ini baju saya. Kamu jangan ngomong, kata dia. Dan dia langsung oke, paham, saya bilang. Jadi ketika lagi seneng-seneng tuh bagi oleh-oleh gitu ya dari Amerika lah waktu itu. Langsung tanya gitu, kamu selama tinggal di sini nggak
ada apa-apa gitu. Dia langsung kasih kodenya itu simple banget. Dia narik tangan saya, narik kerah baju saya, langsung gini, kamu jangan ngomong kata. Karena ternyata dia juga sering diganggu lah. Nah, dia itu sering diganggunya itu pertama, yang saya ingat ya, kan yang namanya dulu itu si liftnya itu belum ada akses, jadi siapapun masih bisa masuk. Dan dia bilang dia paling anti kalau ada orang yang ngetuk pintu. Kenapa? Yang pertama nggak ada akses di liftnya, jadi takutnya itu yang nodong gitu, yang itu. Jadi dia paling anti buka pintu. Kamu percaya nggak, Dan? Katanya. Saya tiap malam diketokin pintu saya. Wah, serius? Iya. Padahal saya tahu persis ya, di lantai ini yang baru terisi dan yang baru ada purnisnya cuman kamar ini aja, kata dia. Dan hampir tiap malam saya diganggu, diketok-ketok pintu saya. Tapi waktu itu saya nggak mau mikir yang macam-macam. Oh, orang jahil aja, titik gitu. Dia benar-benar strike, nggak mau mikir ke arah mana dulu gitu. Meskipun dia ada kepikiran ke sana, cuman dia gak mau kepikiran aja gitu. Dia mikirnya itu, oh ada yang jahil gitu. Dia gak berani buka sama sekali. Cuma ketukan aja. Jadi benar-benar si pintunya itu diketuk tapi dengan berat banget gitu. Bukan ketukan yang ringan pakai tangan gitu. Tapi benar-benar berat ketukannya. Duk, duk, duk. Itu betul-betul. Itu yang dia alamin. Kalau saya, wow, itu nggak deh. Amit-amit kalau saya. Kalau dia emang berhubung udah beli unitnya dan itu udah jadi unitnya dia, ya udah mau gak mau dia tempatin lah. Dan semua barang pribadinya itu kan di apartemennya dia gitu. Jadi mau gak mau lah, ini kamar udah punya saya gitu. Jadi mau gak mau lah saya harus tinggalin gitu. Karena sayang juga gitu, ratusan juta hilang begitu aja karena hal yang sama sekali bagi dia kurang rasional gitu waktu itu. Meskipun pada akhirnya dia sewain juga. Gak tahan kata dia. Sekarang gini aja kata dia, bayangin aja Ton katanya. Saya lagi tidur ya, lagi tidur malam nyenyak banget. Apalagi kalau lagi habis dari perjalanan jauh. Ada yang ngetok pintu kamu tengah malam, kesel nggak kamu? Meskipun saya mikirnya itu orang yang jahil, tapi kesel lama-lama kata dia. Ya walaupun takut juga kata dia. Itu yang bikin saya akhirnya ya udahlah go aja dari sini gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat yang kamu lihat, saya nggak pernah. Cuman benar-benar kotokannya itu beda lah. Sekarang cobalah saya ketok pintunya gitu ya. Dia praktekin. Bukan ngetok kayak gini kata dia. Dan saya langsung kepikiran, oh ya udahlah, mungkin yang ngetoknya pakai kepala, saya bilang. Cerita lah, karena mau gak mau kan di sana itu. Wah masa, gini ya saya bilang, kalau saya yang ngelihatnya sendiri, kamu bilang saya halu, silahkan saya bilang. Saya ada saksi, itu teman saya si Pasha, saya bilang. Ceritain sama si Pasha, ya gini, baru deh dia langsung, gak benar ini katanya. Udahlah di sana itu pikiran udah kemana-mana lah. Dia yang tadinya positive thinking sama saya, sama kayak saya gitu ya. Oh itu orang yang jahil paling. Udah mulai ketakutan. Enggak sama sekali, karena kita kan pagi. Jadi pas teman saya pulang dari Amrik, bagi-bagi oleh-oleh, dia BBM saya. Ton sini ada oleh-oleh, oke kebetulan kan lagi off kan, itu pagi. Kalau misalkan dia nge-BBM-nya malam, sepertinya nggak dulu deh ya. Karena serius ya, kita kayak masuk ke basement 2, itu bener-bener si lampu neonnya itu yang terpasang cuman beberapa gitu. Jadi bener-bener kayak remang-remang begitu aja. Kebanyakan gelapnya daripada terangnya gitu. Itu yang basement 2 buat motor gitu. Jadi kalau harus parkir di basement itu kayak nggak deh dulu deh saya bilang. Kecuali pagi ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan dari penyampaiannya saya terasa
canggung dan kurang lancar. Kenapa? Karena ya meskipun saya udah dari 2017 ngerantau di Jakarta, cara ngomong saya tetap baku kayak gini. Saya nggak pakai gue lo ya. Mohon maaf banget. Jadi agak sedikit rancu ya kalau didengar lah. Tapi tolong dimaklumi aja. Dan untuk yang tahu tempat dan lokasinya, tolong jangan di-spill karena di sini juga saya sudah bilang ke kru untuk mensensor setiap alamat dan nama tempat. Itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Danton Axel. Selamat malam.